Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di pembelajaran secara virtual mata pelajaran seni budaya. Oke, untuk sebelum melanjutkan materi ini, nanti di akhir video silahkan ditulis nama lengkap, kemudian kelas, dan juga apa yang sudah kalian pelajari dari materi yang sudah saya sampaikan ini ya. Ditulis resumnya atau ringkasan, dan boleh juga mengomentari komentar teman lainnya. Jadi nanti keaktifan di dalam komentar tetap akan saya nilai sebagai nilai tambahan. Sekali lagi, setelah video ini nanti silakan komen nama lengkap dan juga kelas, dan juga resum dari materi yang sudah Pak Haji sampaikan, dan juga boleh menanggapi komentar teman lainnya. Jadi nanti tetap Pak Haji pantau dan tetap ada nilai tambahan bagi yang aktif dalam berkomentar. Gitu ya. Yuk langsung saja silakan dibuka LKS-nya. Jadi melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa ragam hias itu banyak ya, dari mulai fauna, kemudian flora, fauna, dan juga lainnya. Pengertian dari ragam hias ya, ragam hias. Ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Karya tersebut dapat berupa tenunan tulisan pada kain, misalnya batik, songket, ukiran, atau pahatan pada kayu, batu. Ragam hias dapat distilisasi atau stilir menggunakan bentuk bervariasi menjadi pola yang diulang-ulang. Jadi ragam hias ya seperti itu, tapi bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk-bentuk yang berbeda. Kemudian ragam hias ada dua, yaitu ragam hias murni dan ragam hias simbolis. Nah, yang murni yaitu yang berfungsi untuk memberi nilai tambah estetik. Kalau simbolis berfungsi memperindah, juga memiliki makna tertentu yang bersumber dari adat istiadat. Ya. Jadi ragam hias dibagi menjadi dua, murni dan simbolis. Untuk motif, bagian besar motif hias dalam seni rupa Nusantara. Oke. Motifnya yaitu ada ragam hias flora. Flora adalah ragam hias yang menggunakan bentuk flora, tumbuhan, sebagai objek motif ragam hias flora sebagai bentuk. Penggambaran ragam hias flora dalam seni ornamen dilakukan dengan berbagai cara, baik natural maupun sterilisasi. Itu ya untuk flora. Jadi flora itu ragam hias yaitu menggunakan tumbuhan. Contohnya ada di LKS kalian. Sambil disimak ya LKS-nya ya. Kemudian yang B, ragam hias fauna. Adalah ragam hias yang menggunakan bentuk fauna atau hewan sebagai objek motif ragam hias. Bentuk motif animal dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang, misalnya burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam. Gitu ya. Itu untuk fauna. Jadi kalau flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Lanjutnya ada ragam hias geometris, yaitu ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Papua, kemudian dan daerah-daerah lainnya ya. Yaitu ragam, jadi pada dasarnya itu seperti kayak batik Jawa Tengah sama batik Jawa Timuran kan beda ya, itu namanya hias geometris. Hias sesuai dengan tempat pembuatannya. Jadi ciri khas batik Jawa Tengah, ciri khas batik Jawa Timuran, ciri khas batik Tulungagung, ciri khas batik Trenggalek itu beda di situ ya. Oke, selanjutnya yang dia dari ragam hias figuratif. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu. Contohnya seperti ini. Ya, ini kan seperti yang pada
ukiran-ukiran di Borobudur. Kalian kalau pernah ke Borobudur ya, itu ada ukiran-ukiran orang seperti ini. Di kain juga ada, kemudian di piramid Mesir kuno juga ada ya hiasan seperti ini, namanya hias figuratif. Kemudian ada pola ragam hias. Ya, adalah hasil susunan dari aturan tertentu dalam bentuk dan komposisi tertentu. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Jadi, contoh ini adalah gambar orang. Ya, nanti ya seperti di copy paste lah. Di sebelahnya nanti sama, di paste seperti ini, kemudian di paste gitu. Intinya mempunyai pola yang sama. Jadi setiap 3 gambar nanti pasti terulang lagi mulai dari satu lagi, paham ya? Jadi batik seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh pola ragam hias antara lain sebagai berikut. Ada pola simetris. Simetris itu sama antara satu dengan yang lain, bisa dilihat di gambar ini ya. Ini pola simetris, jadi sama antara satu dengan yang lain itu sama. Nih. Nah, kemudian ada pola asimetris, berbentuk komposisi yang tidak berimbang, namanya asimetris. Contohnya seperti ini, ya, tidak berimbang. Jadi fokusnya tidak di tengah-tengah dan paduan unsur-unsur di bagian kiri tidak sama dengan yang bagian kanan. Nah, seperti ini. Jadi tidak sama, sendiri-sendiri. Kiri kalau kiri-kiri, kanan-kanan. Kalau yang simetris kiri sama kanan sama, gitu loh ya. Kemudian ada pola ragam hias tepi, yaitu bentuknya berupa pengulangan dari bentuk sebelumnya. Tuh kalau hias tepi ya. Kemudian ragam hias menyudut, ya, berbentuk pola segitiga dan umumnya memiliki bentuk ragam hias yang berbeda dan sesuai dengan bentuk ragam hias yang sudah ada sesuai. Kemudian ada pola ragam hias gabungan, ya, gabungan dari beberapa ragam hias. Kemudian ragam hias beraturan yang urut ya, dan tidak beraturan. Itu bisa dipahami anak-anak ya. Ya. Yang keempat ada teknik menggambar ragam hias. Tekniknya, ya, tekniknya seperti ini. Jadi di sini dimulai dari lingkaran kecil, kemudian dikasih bunga daun-daun seperti ini, kemudian jadi seperti ini. Ya, ragam hias fauna hewan ya, bentuk dari hewan tertentu, membuat gambar tertentu. Kemudian ragam hias geometris, nah, yaitu merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris. Kemudian ragam hias figuratif, berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Kalau figuratif kan figur, sama figur kan manusia. Kalau geometris yaitu berdasarkan tempatnya. Oke, itu adalah lanjutan dari materi menggambar flora fauna. Menggambar flora fauna, alam benda dan ragam hias ya. Ini adalah lanjutannya. Untuk itu untuk bab 1 kita sudah selesai. Jangan lupa untuk dari materi yang sudah saya sampaikan, silahkan diresum apa yang kalian dapat, apa yang kalian tangkap dari video virtual ini. Silahkan di komen di kolom komentar, sertakan nama dan kelas untuk nilai absen. Jadi saya ulangi lagi, ditulis nama lengkap, kemudian kelas, kemudian apa yang kalian tangkap di video pembelajaran secara virtual ini. Nanti tetap ada nilai sendiri, gitu ya, ada nilai keaktifan di komentar dan nilai hadir. Itu ya. Terima kasih. Kemudian untuk mengukur seberapa paham kalian terhadap materi menggambar ragam hias ini, silahkan mengerjakan uji kompetensi 1 ya, A, B, dan C. A, B, dan C. Nanti akan dikumpulkan LKS-nya atau dikoreksi bersama ketika masuk
di tatap muka. Ya, dikerjakan yang A, B, dan C. A, B, dan C. Nanti waktunya mungkin agak panjang ya, karena nanti akan saya koreksi atau dikoreksi bersama atau dikumpulkan ketika masuk atau tatap muka. Paham dari sini ya? Oke. Terima kasih. Cukup sekian untuk pembahasan dari menggambar flora, fauna, dan ragam hias dari bab 1 ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.